warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersy bin Arif dari Forum News Network. Dalam beberapa hari ini kita diramaikan dengan isu ya, atau berita berkaitan dengan aktivis hak asasi manusia dari Papua yang dituding rasis. Menurut saya ini agak aneh nih. Saya coba akan tanya ini apa ceritanya kepada Bung Natalius Pigai. Halo Bung Pigai. Selamat malam, Bung Hersu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana ceritanya ada aktivis HAM, aktivis pejuang bangsa Papua tiba-tiba dituding rasis. Iya, itu dia. Hah? Ya, itu dia. Jadi begini. Yang jelas saya ini korban rasis. Aha, Yang saya ini pembela kemanusiaan. aha. Yang rasis sama saya itu sudah bisa sampai jutaan. Oke. Ya. Tapi semua rasis yang ditujukan kepada saya, Aha. satu orang pun saya tidak pernah melaporkan. Ya. Ya. Saya itu tidak pernah, karena saya menganggap itu sebagai konsekuensi daripada perjuangan saya membela keadilan bagi orang-orang yang lemah. Ya. Ya, karena itulah posisi di mana saya tidak pernah satu orang pun saya persoalkan. Oke. Ya. Kalau kasus kemarin ya orang lain yang melaporkan, bukan saya. Ya. Ya, itu jelas ya. Karena itu saya memaknai semua itu sebagai bagian dari dinamika demokrasi, meskipun mengandung unsur rasisme itu tidak terkait dalam kategori demokrasi. Ya. Kekerasan verbal. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, saya memaknai dan melihat ya dinamika akhir-akhir ini itu Papua itu selalu dijadikan sebagai alat kapitalisasi di dalam konteks politik Indonesia dalam beberapa dekade terakhir ini, ya. Alat kapitalisasi. Orang Papua tidak memiliki kapasitas dan power yang kuat untuk mengucapkan kritikan-kritikan yang tajam, melihat analisis perspektif mereka. Mereka juga sementara ini juga kita melihat belum sampai bisa menyatakan awas dan waspada dan juga menyatakan kehendak mereka. Tapi para politisi Jakarta ini selalu dengan dikuasai, ditunjang oleh kekuasaan, otoritas, uang, jabatan, dan media dan mesin politik yang kuat, sering menjadikan Papua itu sebagai alat. Ya. Salah satu 10 tahun terakhir itu adalah alat pencitraan. Oke. Tujuannya untuk kapitalisasi Papua dalam rangka pemilihan-pemilihan. Oke. Janji-janji manis yang sering diucapkan pada tahap proses menuju atau proses kapitalisasi atau pencitraan tersebut sangat kontras ketika mereka menempati dan menduduki jabatan pemerintahan. Karena itulah saya melihat bahwa para tokoh politik Jakarta ya tidak hanya satu orang Pak Ganjar, tapi para politikus Jakarta berbondong-bondong menuju Papua, ya, mengeksplor tentang citra diri mereka. Mereka menunjukkan kebaikan, kehebatan dengan kapitalisasi Papua. Termasuk saya ya? Sebagai aktivis. Termasuk saya sekarang ini. Ya, saya sebagai aktivis nasional yang berasal dari Papua, ya, saya merasa itu tidak adil. Karena itu saya mengucapkan tentang keprihatinan. Karena itulah kemarin saya keluarkan sebuah tweet. Ya, tweet yang menyatakan bahwa jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Ya, saya menulis itu ya.
Ya. Karena mereka setelah mereka meyakinkan orang Papua, kapitalisasi orang Papua, mereka setelah menduduki jabatan, merampas kekayaan, membunuh rakyatnya, dan melakukan rasisme yang merendahkan martabat dan harga diri orang Papua. Itulah Twitter saya. Itu Twitter saya. Ya. Kemudian kembali kepada isi Twitternya. Ya. Saya bilang jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Nggak pakai koma, ya? Antara kata Jawa Tengah dan Jokowi itu tidak ada koma. Oke. Kalau saya menulis jangan percaya Jawa Tengah, Ya. koma Jokowi, koma Ganjar, maka itu tidak 3 variabel yang berbeda. Antara lain Jawa Tengah adalah satu aspek, Jokowi adalah satu subjek, Ganjar satu subjek. Tapi karena tidak ada kata, tidak ada tanda koma, maka satu kesatuan yang mengarah menunjuk kepada individu orang. Artinya menegaskan Jokowi dan Ganjar berasal dari Jawa Tengah. Kemudian kembali kepada kata Jawa Tengah. Ya. Jawa Tengah itu adalah satu entitas provinsi, wilayah administratif, di mana Pak Jokowi berasal dari satu kabupaten, Pak Ganjar berasal dari kabupaten yang lain. Ya. Di mana keduanya berasal dari provinsi Jawa Tengah. Oke. Ketika masuk pada kata provinsi sebagai wilayah administratif, di situ tidak ada suku. Tidak ada suku. Tidak ada suku Jawa Tengah di dalam kamus antropologi. Tidak ada suku Jawa Tengah dalam sosiologi klasik dan modern. Yang ada adalah Javanese family, Javanese religius, Javanese voters, dan Javanese sosial. Misalnya Clifford Geertz, Javanese sosial, tentang abangan priayi dan santri. Jadi Javanese atau Jawa itu sebagai satu entitas budaya yang dalam konteks Ferdinand Tonies adalah mereka disebut paguyuban atau Gemeenschap. Ya. Karena itu ketika bicara tentang rasisme, maka harus bicara tentang Gemeenschap atau paguyuban, guyub. Di mana guyub itu ada pada suku Jawa, hanya pada Jawa, bukan Jawa Tengah. Bukan ya, teritori. Nah, mengapa Anda perlu menyebutkan nama Jawa Tengah itu, Bung Pike? Ya karena Pak Jokowi berasal dari kabupaten lain yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Pak Ganjar berasal dari kabupaten lain yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Mereka memiliki magnet politik terbesar di ranah di strata atas, top leader Indonesia. Oke. Jadi saya menyebut mereka dari Jawa Tengah, itu artinya saya menyebut asal provinsi mereka berasal, itu konteksnya. Oke. Jadi karena kan tidak mungkin ada Jokowi yang ada di Sumatera, kan tidak mungkin. Bisa saja ada Jokowi lain, bisa saja ada Ganjar lain. Tapi ini Ganjar dan Jokowi yang berasal dari 2 kabupaten yang berbeda di bawah provinsi Jawa Tengah. Jadi bukan suku. Begitu. Clear. Nah, tapi mengapa Anda kemudian menjadikan satu atau dalam posisi menyamakan antara Jokowi dengan Ganjar? Kalau Jokowi kan memang sudah menjadi presiden dan dalam hal ini ada urusannya dengan orang Papua. Sementara kalau Ganjar ini kan gubernur Jawa Tengah, baru bersiap-siap jadi capres gitu. Itu yang tidak dipahami banyak orang. Terima kasih Bung nanya. Ya. Pak Jokowi presiden. Ketika saya menyatakan mereka merampas sumber daya manusia, sumber daya alam Papua, Pak Jokowi memiliki tanggung jawab.
Ya. Ketika menyatakan bunuh rakyat Papua dengan beragam operasi militer, lakukan deployment militer secara besar-besaran, Pak Jokowi bertanggung jawab. Nah, ketika melakukan rasisme, 34 menteri, 1 orang tidak ada orang Papua, itu perwujudan daripada wujud nyata. Justru Pak Jokowi tidak hanya verbal, tapi sudah lakukan tindakan rasialisme. Nah, jadi saya sudah tunjukkan bukti-bukti ini. Lalu kembali kepada Ganjar. Ganjar itu siapa? Ingat bahwa Ganjar itu anggota Komisi 2 DPR RI. Dulu. Pimpinan Komisi 2 DPR RI yang memiliki tanggung jawab terhadap otonomi khusus Papua dan pemerintah Provinsi Papua. Jadi memang saya sudah menganalisis semua sebelum saya nulis. Jadi saya dengan sadar, tetapi dengan pikiran saya, dengan perasaan saya, dengan tindakan saya, tidak ada sedikit pun mengandung orientasi pada rasisme. Nggak ada. Nggak ada. Bukan karena ini Ganjar ini belakangan ini mulai mematut-matut diri dan disebut sebagai calon presiden sehingga Anda antisipasi ini supaya tidak terulang lagi lah kejadian serupa seperti saat ini gitu. Dalam pandangan saya pribadi iya. Karena saya melihat chemistry antara Pak Jokowi dengan Pak Ganjar. Pak Jokowi mengkapitalisasi Papua 2014, di mana di dalamnya saya juga ada. Ingat ya, di dalamnya saya juga ada. Saya memberi kontribusi 12 item pada kemenangan Jokowi. Kalau tanpa saya, Jokowi belum tentu hari ini disebut menang. Saksinya siapa? Suryo Paloh, Victor Laskodat, Ibu Mega, Hasto Kristianto. Itu saksi. Karena itulah saya juga memaknai ketika ada perhelatan PON di Papua, saya melihat gaya gesturnya Pak Ganjar Pranowo itu mirip sekali dengan Jokowi. Dan Pak Ganjar saya melihat dalam konteks beliau sebagai salah satu magnet politik Indonesia yang akan pimpin. Karena itu saya memberi kritikan untuk mengingatkan jangan sampai seperti Pak Jokowi. Jadi itu, tetapi ketika dikaitkan dengan partai lain, itu di luar saya. Apalagi ada informasi yang beredar bahwa saya terima 5 miliar dari Ibu Puan. Saya ingin sampaikan, saya orang yang paling tidak suka PDI Perjuangan. Dalam konteks partai, semua partai yang ada di Indonesia, tentu PDI Perjuangan saya tidak suka. Kenapa? Saya frankly speaking ya memang saya tidak suka, ideologinya tidak sama dengan saya. Saya itu kan penyayang umat Islam. Saya itu penyayang kebenaran, keadilan. Ideologinya tidak nyambung ke saya. Karena itu partainya saya tidak suka, tetapi Ibu Mega saya sangat menghormati. Karena saya sering mengakui Ibu Mega adalah politisi kelas berat yang patut dijunjungi. Kemudian yang kedua, Puan Maharani saya juga menghargai. Itu tidak berarti saya menyukai PDI Perjuangan. Saya ditawarkan masuk PDI Perjuangan juga saya tidak mau. Lalu kemudian kembali kepada mereka mengatakan ada viral bahwa saya dapat uang 5 miliar menghabisi Ganjar Pranowo, Pak Ganjar Saya ini pembela kemanusiaan. Bagaimana saya terima untuk menghancurkan orang? Itu yang pertama. Yang kedua, sejak saya lahir di Papua sampai hari ini kita dua bicara, jabat tangan dengan Ibu Mega, jabat tangan dengan Puan, ketemu Puan, ketemu Ibu Mega, sampai detik ini saya tidak pernah. Saya tidak pernah. Kalau Jokowi iya, pernah jabat tangan. Pernah telepon-teleponan. Pernah. Jadi boro-boro terima 5 miliar ya. Tadinya saya teman, wah ini teman kita yang satu ini lagi banyak duit ini, kita mesti merapat. Sebenarnya saya pasti kasih Kisman duluan, kemudian bro saya kasih, Moti saya kasih, teman-teman saya pasti bagi saya. Tapi kan gimana Pak?
sekelas kita menerima uang untuk menghancurkan orang. Tetapi saya menyadari ada playing victim. Setelah mereka merasa terpojok dengan kritikan kita, mereka mau ingin rebound. Rebound itu dengan playing victim bahwa Natalis menerima uang 5 miliar. Hanya rakyat Sabang sampai Merauke tahu integritas Natalis. Sejumlah jabatan saya tolak. Di dalamnya sudah pasti ada uang. Ya, artinya ya integritas kita seperti ini oposisi, ya kita juga bisa hidup dengan kerja pagi, siang, sore, malam tanpa meminta, tanpa mencuri. Kita lebih sehat. Anda merasa terganggu nggak dengan fitnah bahwa Anda digunakan oleh Puan untuk menghabisi Ganjar dan imbalannya 5 miliar tadi itu? Kalau saya mau terganggu yang rasisnya, tapi kan ribuan rasis, jutaan rasis tidak perlu terganggu. Apalagi ini saya menyadari ini playing victim. Playing victim seakan-akan saya koalisi membangun sebuah koalisi kejahatan menghancurkan orang. Emang itu gaya hidup saya. Sejak kapan saya itu berpikir menghancurkan orang? Kalau menentang kejahatan penguasa, iya. Itu selalu saya ada di garis depan. Tapi koalisi dengan antar individu untuk menghabisi lawan mungkin di luar kehidupan saya itu. Nah, ini kan Anda rencananya dilaporkan ke polisi karena tuduhan rasis tadi. Itu gimana respon Anda? Ya dengan jawaban yang terdahulu tadi, ya saya biarkan aja. Karena kan standing apa legal standingnya akan ditanya. Legal standingnya ya, mereka nggak punya. Ya, kecuali kalau Pak Jokowi dengan Pak Ganjar kasih laporkan sendiri, meminta saya membuktikan tuduhan. Tuduhannya tinggal saya siapkan tuduhan aja, mempertanggungjawabkan tuduhannya. Tapi kalau soal rasisnya, bro, saya melihat ada yang sedang menggiring ke area rasis. Ada oknum tertentu yang sedang menggiring ke area rasis supaya Papua dengan saudara-saudara kita yang lain jadi konflik. Nah, ini yang harus orang antisipasi. Kok nggak ada apa-apa bisa giring ke rasis itu siapa? Kok sangat masif dan sistematis begitu? Kan jadi Anda Jawa Tengah ini hanya operasi untuk media saja ya. Ini jadi semacam pembusukan Anda lewat opini publik gitu. Kalau pembusukan kan dari dulu selalu ada. Dan nggak busuk-busuk. Tapi Natalis kan gini, dari 270 juta, 10 juta sudah selalu melakukan pembusukan terhadap saya. 260 juta selalu sayang sama saya. Ada hatersnya cuma 10 juta, loversnya 260 juta. Saya menganggap itu sebagai bagian dari konsekuensi. Itu hal yang normal. Saya kira clear ya, Bung Natalius Pigai ya. Tadi jadi yang 5 miliar nggak ada bener nih ya, serius ya nggak ada ya. Waduh. Ya emang tampang saya tampang pencuri kayak gitu. Saya sudah membuktikan bertahun-tahun integritas saya. Di Komnas HAM, bro, Komnas HAM 2016 itu hasil penyelidikan BPK, semua komisioner disebut namanya dalam laporan. Satu-satunya komisioner yang tidak ada namanya dalam laporan adalah Natalius Pigai. Itu artinya integritas itu kita sudah tunjukkan. Apakah integritas itu saya harus korbankan dengan seperti begitu? Apalagi Ganjar kan juga saya menghormati. Jokowi juga saya menghormati, hanya karena saya gini, saya melihat mereka sudah lakukan kesalahan, terutama Pak Jokowi. Dulu hadir ke Papua dengan begitu luar biasa, sekarang justru melakukan kontraproduktif. Itu aja, tapi orang-orangnya kan saya hormati juga. Terlepas dari itu. Ini pertanyaan saya, mengapa orang banyak yang berbondong-bondong ke Papua, Anda kok masih bertahan di Jakarta?
Ya, gini, urusan tentang Papua tidak harus diurus oleh orang Papua dalam konteks hajatan nasional. Ini kan hajatan nasional. Ya. Ya, biarkan saya mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan orang kecil dan mereka mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan politik. Ya. Kita berbagi peran aja. Kami ini adalah mengisi ruang-ruang kosong yang tidak sempat diisi oleh negara. Ya. Ruang kosong yang tidak diisi oleh negara adalah kita mengucapkan atau mengutarakan tentang penderitaan dan ketidakadilan, apakah di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku maupun Papua. Ya. Begitu. Oke. Saya kira terima kasih Bung Natalius Pigai untuk perbincangan kali ini. Tetap semangat, tetap selalu di jalan pembelaan terhadap rakyat, terutama yang mereka yang tertindas ya. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.